Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, barokah, berlimpah, ruah, dan kita semoga mendapatkan pertolongan dan perlindungan serta keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah SWT, yaitu salah satu sifat yang sangat mulia. Salah satu sifat yang mulia yaitu sifat kita sebagai seorang mukmin harus memiliki sifat yang lapang dada. Lapang dada. Orang yang apa itu lapang dada? Lapang dada itu artinya orang yang memiliki hati yang lapang atau orang yang memiliki jiwa yang besar. Apa itu jiwa yang besar? Yaitu yang mementingkan selalu menjaga perasaannya, selalu berpikir positif, tidak menyimpan dendam pada orang lain. Orang dengan hati yang lapang biasanya akan mudah memaafkan orang lain. Apapun yang mereka terima, bahkan kesalahan-kesalahan orang lain apapun, mereka akan mudah memaafkan.
mudah memaafkan. Karena mereka memiliki jiwa yang mulia, yaitu rasa cinta, kasih sayang yang selalu ada dalam dirinya. Dia lebih mementingkan cinta dan kasih sayang dibandingkan rasa marah, emosi yang ada dalam dirinya. Inilah salah satu ciri atau sifat seorang mukmin. Kalau kita mampu memiliki hati yang lapang, jiwa yang besar, kita memiliki jiwa yang besar, maka Allah akan menganugerahkan barokah-barokah, keberkahan-keberkahan, pahala-pahala yang berlipat ganda. Salah satu hal ini yaitu salah satu dari sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Afuwu. Al-Afuwu yang artinya Allah zat yang maha pemaaf, yang melebur keburukan-keburukan, serta memaafkan dari dosa-dosa atau kemaksiatan-kemaksiatan. Al-Afuwu yaitu hampir sama dengan Al-Ghafur yang maha pengampun. Hanya yang membedakan apa? Al-Ghafur itu maha pengampun, sedangkan Al-Afuwu tadi langsung pengampunan tadi langsung ditutupi, ditutupi dengan kebaikan-kebaikan. Karena mereka salah, maka Ghafur itu mereka yang melakukan dosa, kenapa dimaafkan? Karena ditutup dengan mohon maaf, ditutup. Sedangkan afu, walaupun mereka salah, tanpa ditutupi pun kita sudah menghapus, gitu ya. Tidak menutupi, tapi menghapus. Sementara pemaaf yaitu menghapus tadi al-ghafur tadi ya. Al-ghafur itu ada syaratnya kalau kita minta maaf. Tapi kalau afu itu ber, berlapang, berjiwa yang lapang. Walaupun mereka masih salah, mereka masih berbuat salah, tapi telah dilapangkan. Ini ya. Sebagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah dalam Quran, Rabbisrahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wayasirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Quran surat At-Toha ayat 25. Dilanjutkan dengan At-Toha 26. Wayasirli amri, dan mudahkanlah untukku segala urusanku. Ini disebutkan, jadi dimudahkan semua, dilapangkan semua urusannya di dada Nabi Musa, supaya tidak menjadi sempit, agar tidak berkecil hati menghadapi penguasa, menghadapi kebodohan para penguasa yang menentang Nabi Musa saat itu, yaitu Fir'aun. Dan dimudahkan untukku urusanku, maksudnya yaitu dimudahkan baginya Nabi Musa segala urusan yang akan dikerjakan, dan setiap akan mendapatkan cara yang ditempuh dalam mencapai cita-citanya, misinya, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, diringankan semua kesulitan-kesulitannya, diberikan jalan keluar semua kesulitannya di hadapannya, di antara bentuk itulah salah satu bentuk kemudahan, dan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat itu Nabi Musa mendapatkan perintah oleh Allah untuk melawan Fir'aun dan para pasukannya, agar Nabi Musa, karena waktu itu Nabi Musa itu nyalinya itu ciut, ya, merasa tidak mampu, tetapi karena ketundukan, ketakwaan penuh kepada Allah, maka Nabi Musa berdoa supaya dilapangkan hatinya, yang hatinya sempit tadi, yang merasa tidak percaya diri tadi. Akhirnya Allah pun membuka hatinya dan melapangkan hatinya dan memberikan kemudahan ya kepada Nabi Musa. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Kalau tadi kan Nabi Musa, lalu Nabi besar Muhammad SAW juga, Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sodrak. Bukankah telah aku lapangkan untukmu dadamu, hatimu. Jadi
dengan menerima cahaya Al-Quran, ini sebenarnya sudah Allah melapangkan dada bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya seperti ini tadi, sikap bagaimana kita menghadapi kebodohan, menghadapi kezaliman itu. Maka sikap yang kita ambil yaitu kita kalau menghadapi orang-orang yang bodoh, yang tidak mendengarkan atau mencemooh kita, maka di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita menghadapi orang-orang yang seperti itu untuk tidak peduli, tidak memandang, tidak mendengarkan omongan-omongan yang tidak perlu tadi. Maka Al-Quran juga disebutkan lagi, mari kita lihat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang maknanya, dan jika orang-orang bodoh melemparkan omongan kepada mereka, maka mereka berkata, selamat. Maknanya, dan para hamba Allah adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan tenang dan mantap, tanpa bersikap angkuh, dan ketika orang-orang bodoh berbicara kepada mereka tentang sesuatu yang menyakiti mereka, maka hamba Allah itu akan berkata, semoga keselamatan untuk atasmu. Jadi kita dizalimi, disakiti, dicemooh, dihina, tapi yang terjadi malah kita mendoakan orang-orang yang demikian. Al-Quran yang mengajarkan kita seperti itu. Maksudnya jika ada orang bodoh yang mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar kepada kita sebagai seorang mukmin, ya, yang tidak semestinya, kita justru harus berlapang dada, berbesar hati, dan serta memaafkan tanpa harus membalas. Dan kita dengan balasannya apa? Dengan kita membalas dengan kata-kata yang baik. Qaulan saliman, kata-kata yang selamat menyelamatkan. Ini dikisahkan pernah ada seorang yang mencaci temannya, ya, pernah ada seorang yang mencaci temannya di hadapan Rasulullah SAW, tapi orang yang dicaci malah membalas, kemudian semoga, membalasnya gimana? Semoga keselamatan atasmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda kepada orang yang dicaci, sesungguhnya di antara kalian berdua ada malaikat yang membelamu. Setiap kali ia mencacimu, beliau melanjutkan dan bilang, kamu mengucapkan selamat kepadanya atau kepada pencacimu, maka malaikat itu berkata, tidak, kamu yang lebih berhak dengan ucapan salam tersebut. Jadi walaupun kita tadi dicaci, dengan mengucapkan, membalas dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang selamat, mendoakan yang baik, lalu malaikat malah menjawab begini, tidak. Sejatinya yang berhak mendapatkan selamat itu selamat. Selamat itu bukan kamu. Selamat itu yaitu kamu sendiri. Jadi ucapan selamat yang dilontarkan kepada orang yang dicaci, diberikan kepada yang mencaci tadi, itu oleh malaikat tidak diberikan kepada yang mencaci, tapi dikembalikan lagi kepada yang mencaci. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW juga pernah dicaci maki oleh Abu Jahal dalam suatu kesempatan. Abu Jahal mencaci beliau serta agama yang beliau ajarkan. Akan tetapi Rasulullah sedikit pun tidak membalas dan pergi begitu saja. Abu Jahal pun telah memuaskan egonya. Abu Jahal senang. Nah, gitu ya. Namun sikap ini menarik simpati seorang wanita yang kebetulan menyaksikan kejadian tersebut. Ya, kejadian yang di satu sisi Rasulullah dicaci maki dan Rasulullah diam saja. Kemudian Abu Jahal yang mencaci maki dengan luar biasa. Jadi kejadian yang tidak seimbang, ibaratnya begitu. Yang seimbang apa? Caci mencaci. Ini kejadian tidak seimbang. Yang satu mencaci, yang satunya diam saja tetap uh, menghormati. Setelah dicaci langsung pergi. Nah, akhirnya itu kejadian itu disaksikan oleh wanita tadi. Kemudian wanita tadi langsung bergegas dan menghadap kepada Hamzah lalu berkata, wahai Abu Imaroh, andai saja Anda melihat apa yang menimpa keponakan Anda barusan, niscaya Anda pasti marah. Abu Jahal telah mencela dan mencacinya habis-habisan, tetapi keponakan Anda diam dan tak sepatah pun membalas. Ya, kabar ini terasa memilukan. Kemudian kabar itu terasa memilukan hati Hamzah hingga kemarahannya kepada Abu Jahal memuncak. Dia, Abu Hamzah, segera
mencari Abu Jahal dan memukul Abu Jahal dengan busur sampai wajah Abu Jahal berdarah. Kepada Abu Jahal, Hamzah berkata, apakah kamu menyakiti Muhammad? Padahal aku telah memeluk agamanya. Padahal saat itu Abu Jahal, Hamzah belum memeluk. Gara-gara diceritain tadi dan gara-gara kebaikan Rasulullah tadi, ya dia berkata seperti itu. Namun setelah apa itu memukul Hamzah, ya sudah itu memukul Abu Jahal maksud saya, sudah Hamzah memukul Abu Jahal, ya Hamzah datang kepada Rasulullah dan menyatakan dirinya masuk Islam. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itulah buah dari akhlak yang mulia, buah dari lapang dada. Maka hal ini menjadikan dasar bahwa kita dengan menurut menurut sebagian besar atau mayoritas para ulama, kita kalau menghadapi orang-orang bodoh agar kita tidak usah diambil hati atau tidak perlu dihiraukan. Justru kita selalu mengedepankan etika atau ya sikap-sikap yang selalu menjaga kebaikan, selalu menghormati, selalu menjaga etika kita walaupun kondisinya seperti apapun. Juga dikisahkan, ini ada satu kisah dikatakan dalam syair hikmah, jika ada orang bodoh berbicara maka jangan dijawab, sebab jawaban terbaik baginya adalah diam. Sikap seperti pesan Nabi Muhammad SAW, Uqban bin Amir, yang ya, yaitu bagaimana kita agar kita memiliki sikap yang lapang dada, yaitu sambunglah orang yang memutuskanmu, berilah orang yang tidak mau memberimu, dan berpalinglah dari orang yang menganiayamu. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada 3 sikap berlapang dada dan berbesar hati yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Yang pertama, menyambung orang yang memutuskan. Kalau kita itu mengunjungi orang yang tidak pernah berkunjung kepada kita. Ya, orang yang tidak. Kalau kita selama ini menyambung orang yang sering berkunjung kepada kita itu kan mudah. Tapi ini kan mengunjungi orang yang tidak berkunjung kepada kita, yang memutuskan. Ya. Menyambung sejati bukanlah orang yang membalas jasa, tetapi orang yang kita yang diputuskan, maka segera dia menyambung. Nah, ini mari kita lihat teman-teman kita, saudara kita, siapa selama ini kita punya saudara yang putus, ya kita tidak perlu melihat siapa yang lebih tua, siapa yang ini tidak perlu, kalau bisa ya kita harus mengawali, ya ini namanya menyambung. Kemudian selanjutnya itu memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, berderma, bersedekah kepada orang yang tidak memberi kepada kita, terutama kepada orang yang kikir, ini ya, atau memberikan sesuatu kepada orang yang suka menjegal langkah kita. Masya Allah. Memberikan kepada orang yang menyakiti. Selanjutnya yaitu berpaling dari orang yang zalim. Ya, berpaling dari orang yang zalim. Membalas kepada orang yang berbuat zalim memang dibenarkan sebenarnya. Kita ada orang yang menyakiti kita, harus kita membalasnya itu boleh. Asalkan balasan itu juga seimbang. Namun kalau kita itu berbuat baik itu lebih mulia. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 126. Maknanya, dan jika kalian hendak melakukan pembalasan, maka balaslah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi harus imbang, harus sesuai sama. Tetapi ini ya, tetapi jika kalian mau bersabar, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Nah, ini ada pahala bagi orang sabar ya, pahalanya tak terbatas ya, tak terbatas ya. Maka kalau kita lihat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW dan para pasukan Islam dalam peristiwa penaklukan Mekah tidak lantas menjadikan mereka lepas kontrol, melampiaskan amarahnya, menuntut balas atas segala yang pernah dilakukan oleh kaum kafir kepadanya. Andai saja waktu itu muslimin menuntut balas, maka sungguh sangat layak, ya sangat layak. Tetapi Rasulullah SAW dengan berbesar jiwa dan berbesar hati, kelapangan dada, malah berkata, wahai orang-orang Quraisy, ini Rasulullah berkata ya, wahai orang-orang Quraisy, apa kiranya yang
Tidak aku lakukan terhadap kalian. Lalu mereka orang-orang Quraisy biasa ya. Habis itu jawabnya gini, engkau adalah saudara kami yang murah hati dan putra saudara kami yang baik budi. Nah, gitu ya. Kalau dia sedang membutuhkan begitu, sedang membutuhkan belas kasihan, maka menanggapi hal seperti itu jawaban mereka, jawaban Rasulullah yaitu aku katakan kepada kalian seperti yang dikatakan oleh Yusuf kepada para saudaranya. Yusuf waktu itu yang sudah dianiaya, yang dimasukkan ke sumur itu kan, jawabnya gimana? Kalian tidak bersalah, pergilah karena kalian semua adalah merdeka. Jadi semuanya dimerdekakan, semuanya tidak dihukum, tidak ada balas dendam. Itu sifat yang lapang dada. Inilah teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lalu Lalu bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita punya kekuasaan, yang kita punya kemampuan, barangkali seperti itu. Ini salah satu contoh mungkin yang kisah yang dialami oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga pernah marah ya, ada kecemburuan sebagai seorang ayah yang membuatnya mengambil keputusan yang tidak akan waktu itu berkata, aku tidak akan menanggung biaya hidup Mistah bin Usasah yang turut ambil bagian dalam menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Maka dia berkata seperti aku nggak nanggung, aku nggak tak anggap anak maneh kowe kan gitu ya. Kamu sudah saya malu punya anak kamu, kamu berlaku kamu itu kan menyebarkan berita bohong. Kamu sekolah sendiri, kamu cari biaya sendiri, saya tidak mau nanggung lagi. Berarti sekarang seperti itu kan banyak terjadi. Maka turunlah ayat yang intinya menegaskan supaya Abu Bakar berbesar hati dengan tetap menanggung biaya hidup Mistah seperti selama ini telah berjalan. Maka Allah menurunkan berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 22 yang maknanya janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, yaitu orang-orang miskin dan yang berhijrah di jalan Allah. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Nah, balasannya ampunan tanpa batas. Ini ya, tetap ya, seperti itulah teman-teman sekalian, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran, berlapang dada, insya Allah, karena Rasulullah sendiri juga bersabda, barang siapa yang menahan amarah, padahal dia mampu untuk menuruti, maka Allah pasti memanggilnya di depan pandangan semua makhluk, hingga Allah mempersilahkan baginya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Demikian, semoga menambah kesabaran, ketaatan, ketawaduan, keimanan, dan ketenangan hati kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Semoga kita diberikan pertolongan, keberuntungan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة
خافضة رافعة إذا رجعت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منباسا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك مقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا يمسكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محمود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami.
Ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki, dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik-baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta, berkahilah lembaga Polindo Group, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Jika dia menimbulkan rasa sakit apapun. Ya, ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki. Ya Allah yang Maha Pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Izinkanlah kami mencapai target-target kami. Permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, di sini kami mempunyai target 500 siswa mendaftar dan 350 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami dapat pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, mudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya. Divisi kursus mendapat 30 siswa, divisi bursa kerja, divisi pelatihan, akademik, keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat karyawan Polindo, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita fokus ke diri kita masing-masing, relax, relax, rasakan seakan-akan cari tempat duduk yang nyaman, relax, rasakan saat ini sedang duduk di bawah pohon, ya, di bawah pohon, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita relaxkan mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kita kosongkan pikiran kita kosongkan, ambil nafas, relax, kepala relax, mata relax, hidung, mulut, leher, telinga, punggung, perut, dada, lutut, ya, kaki, sampai jari kaki. Pastikan semuanya relax, relax. Bernafas, bernafas, rasakan. Alhamdulillah, ya Allah, atas semua nikmat yang kau berikan kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas semua kesehatan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Allah, satu-satu impian kami telah kau wujudkan kepada kami. Bernafas, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami keluarga yang baik, ayah ibu yang baik, bapak ibu yang baik, pasangan hidup yang baik. Hadirkan, bayangkan pasangan hidup yang baik, suami istri yang baik, putra putri yang baik, soleh maupun solehah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami teman-teman kerja yang baik, teman-teman yang baik. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah, rezeki yang banyak barokah. Kau datangkan kepada siswa kami, kepada kami siswa yang banyak barokah. Alhamdulillah alamin. Terima kasih ya Allah. Rasakan. Alhamdulillah alamin. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, penuhilah hati ini Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Berikanlah kepada diri ini sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim. Barulah hati ini Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, Allah Malik Yaumiddin, penguasa langit dan bumi. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Semata-mata hidupku hanya mengabdi pada kamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kau ridhoi, khairul maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang sesat, bukan jalan orang lain yang kau murkai ya Allah.
Ya Allah, kumpulkanlah kami, temukanlah kami dengan orang yang baik-baik, datanglah kepada kami orang yang baik-baik, ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhibbul jami'an. Ya Allah, tempatkanlah kami tempat yang terbaik, tempat yang terpuji, tempat yang kau berkahi. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, jadikanlah diri ini menjadi kaulan salimah, menjadi pribadi yang memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Ya Allah, langkah kami dengan langkah yang tegak, dengan langkah yang penuh percaya diri. Tangan kami melayani dengan sepenuh hati. Bicara kami yang menyejukkan, pandangan kami yang selalu memotivasi, ya Allah. Amin, amin ya Allah. Kaulan saliman, ucapan kami, ucapan yang menyejukkan, yang menenangkan, ya Allah, yang menenteramkan, ya Allah. Jadikanlah diri ini, diri yang penuh keberkahan, ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Ya Muhammad. Muhammad. Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Terima kasih. Semua kemudahan datang dari Allah, kesalahan dari kita, dan kita diberikan jiwa yang kuat, hati yang lapang, berpikir besar dan berjiwa besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.